نستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيلها لتعريف حل والحرام، وجعل ما من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام، وجعل ما شرع من خلقه عصه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علما بالنعم والجسام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمن ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salam serta salam dan henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitab Tadhkiratus Sadidah, dalam pembahasan tentang masalah Kitabus Siyam, hukum-hukum di dalam bab puasa. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, puasa secara bahasa adalah imsak, menahan diri. Secara hukum syariat, imsaka an jami'i mufattirat min tulu'il fajr ila ghurbi syams binnatul makhsusah. Puasa itu adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, dengan niat-niat yang dikhususkan dalam syariat. Itu puasa. Jadi ketika kita menahan diri dari segala suatu perkara yang membatalkan puasa, dari mulai fajar sampai dengan tenggelam matahari, dengan niat yang dikhususkan, artinya ada niat ketika hendak puasa tersebut, maka itu dikatakan puasa. Sedangkan dalil Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana Allah nyatakan dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kalian, dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan rukun keempat di dalam rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah disebutkan perintah untuk zakat, menyatakan sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunil Islam ala khamsin, Islam ini dibangun di dalam 5 perkara: syahadah an la ilaha illallah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait man istata'a ila sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini dibangun 5 perkara: syahadatain, yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah hajjul baiti, pergi haji bagi mereka yang mampu.
Begitu juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Imam Tirmidzi wa Hakim Sahih Ibnu Hibban an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa adu zakata amwalakum wa ati idza wa ati za amrakum tadkhulul jannah rabbakum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hajjatul wada', takwalah kalian kepada Allah, salat 5 waktu di waktu kalian, puasa di bulan Ramadan, dan laksanakan zakat, tunduk atas perintah kalian, maka akan kalian masuk surga, di dalam surga yang dibuat oleh Allah, surga Rabbukum, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk kita puasa. Kemudian sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas, di dalam syariat ini, puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, bertepatan bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami puasa itu hanya 9 kali. Karena di tahun ke-11 wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya di tahun ke-11 wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu hanya 10 tahun di kota Madinah. Di tahun kedua di bulan Sya'ban baru diwajibkan puasa. Jadi bulan Sya'ban, bulan Ramadan, pada saat itu di tahun kedua Rasulullah baru puasa. 9 kali Rasulullah mengalami puasa. Di tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini katakan pertepatan, riwayat mengatakan umur Rasulullah 63 tahun, riwayat mengatakan 62 tahun. Ini katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami puasa 9 kali, seluruhnya adalah 29 hari, kecuali sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami puasa itu 1 kali, 30 hari. Ini sempurna. Ini katakan. Kemudian syahr Ramadan adalah bulan ke-9 di bulan Hijriyah. Ramadan diambil dari kalimat dari bangsa Arab ketika meletakkan bulan Ramadan itu sesuai dengan kondisi keadaan. Syiddatul har, musim panas, Ramda. Sehingga kalimat Ramadan itu diambil daripada musim panas, dikatakan. Ada lagi pendapat yang mengatakan yarmidu dzunub, membakar dosa. Karena ketika masuk Ramadan Allah melebur dosa-dosa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum puasa ini sudah kita bahas. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas, hukum puasa ini menjadi 4 hukum. Yang pertama hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya makruh, dan terkadang hukumnya haram. Haram pun dibagi menjadi 2, haram disertai sah dan haram tidak sah nantinya. Kapan diwajibkan kita puasa? Diwajibkan puasa ada 6 keadaan. Yang pertama adalah puasa Ramadan, hukumnya wajib. Yang kedua adalah qada di bulan Ramadan, hukumnya juga wajib. Yang ketiga adalah shaumul kafarat, puasa membayar kafarat, hukumnya juga wajib. Hukum puasa membayar kafarat, hukumnya juga wajib. Kafarat ini ada 3. Ada kafarat zihar, ada kafarat batal, ada kafaratul jima' Ramadan. Menyatakan ada lagi nanti kafaratul yamin, membayar kafaratul sumpah nanti, dikatakan. Yang pertama kafaratul zihar. Kafarat zihar ini adalah, zihar di dalam ilmu fikih adalah kalimat mentalak istri di zaman dulu, dikatakan. Jadi dulu ketika mereka hendak mentalak istri mereka, mereka menggunakan kalimat zihar. Apa kalimat zihar itu? Zihar itu menyerupakan istrinya, anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh mahram bagi diri dia. Contohnya adalah kalimat anti alayya kadzuhri ummi, engkau ini seperti pundak ibuku. Ini katakan. Dulu bangsa Arab ketika ingin menceraikan istrinya dengan menggunakan kalimat zihar tersebut sebelum adanya Islam, sebelum syariat Islam. Ini katakan.
Ketika datang syariat Islam, kalimat dihar ini berlanjut hukumnya, dikatakan. Makanya ketika ada seorang sahabat hendak menceraikan istrinya dengan kalimat dihar, anti alia kadhahri ummi, engkau ni seperti pundak ibuku, maka pada saat itu sahabat tersebut sahabiah, ketika istrinya hendak mendatangi dia lagi, nak mendekati dia lagi, maka sahabiah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hukum tersebut, dikatakan ada. Makanya hukum tersebut terjadilah hukum zihar. Makanya turunlah ayat Mujadalah itu. Di dalam ayat surah Mujadalah itu menceritakan seorang perempuan yang mendebati Rasulullah. Seorang perempuan yang mendebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum zihar ini. Hukum zihar ini. Pada saat itu Rasulullah tak mengatakan tak pacak lagi sudah rujuk kau dengan suami kau. Perempuan ini terus menanyakan Rasulullah, mengajak debat Rasulullah sampai turunlah ayat Quran sampai hukum kafaratul zihar ini. Debat di dalam kebenaran sehingga keluarnya suatu hukum. Makanya surah Mujadalah itu. Kemudian dikatakan oleh ulama, ketika seorang suami mendihar istrinya lalu melanjutkan dengan kalimat talak, hukumnya jatuh talak. Contoh, anti alayya kadhahril ummi talaktuki, engkau seperti pundakku, kau kutalak. Satu, dikatakan. Atau kuceraikan kau. Ini kalimatnya, karena setelahnya ada kalimat talak, maka hukumnya cerai, talak satu, dikatakan. Tapi kalau tidak dilanjutkan dengan kalimat talak, seperti ucapan anti alayya kadhahri ummi, engkau ini seperti pundak ibuku, maka hukumnya dihar. Sang suami tidak bisa rujuk kepada sang istri tersebut kecuali membayar dihar. Apa diharnya? Memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua adalah memerdekakan puasa 2 bulan berturut-turut. Di zaman kita sekarang ini tidak ada lagi memerdekakan hamba sahaya. Ini katakan. Turun yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukum puasanya dewe, hukumnya adalah wajib. Ini katakan. Ini yang dikenal dengan kafarat dihar. Ini katakan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua tersebut adalah membayar kafarat gatal, kafarat membunuh. Hati-hati. Kafarat gatal, membunuh. Ini katakan. Hukum membunuh ini ada 3. Ada yang sengaja, ada yang menyerupai sengaja, ada yang tidak sengaja, khata'an, salahan. Contoh yang sengaja atau yang menyerupai sengaja, sengajanya nak bunuhnya niat, dikatakan. Kemudian kalau tidak sengaja itu menyerupai tidak sengaja itu tidak niat bunuh tapi terbunuh wong itu. Gebuknya pakai kayu misalnya wong itu. Tak tahu mati wong itu. Tidak niat bunuh, dikatakan. Ini sama be. Yang ketiga ini adalah khata', tidak sengaja. Contoh tidak sengaja ini banyak contohnya. Bawa mobil kecelakaan, ini katakan nombowo, kata ulama ini bagian dari membunuh galau. Dia operasi, dia dokter operasi pasien, kemudian pasien itu meninggal. Itu termasuk gatal galau. Walaupun hukumnya tidak berdosa nantinya. Tapi semuanya itu hukumnya wajib membayar kafarat jika tidak digisos. Yang pertama tadi kalau sengaja niatnya bunuh, sengaja gisos. Yang lain ini tidak sengaja tapi terbunuh, wajib. Artinya tidak gisos tapi wajib membayar kafarat. Jika tidak digisos, semuanya tiga ini diwajibkan membayar kafarat. Apa kafaratnya? Memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ganti lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang termasuk. Hukumnya wajib. Ini katakan. Lalu yang ketiga adalah kafarat jima di Ramadan. Jika ada seorang laki-laki menjimai istrinya, membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan melakukan jima terhadap istrinya atau yang lain, dikatakan dengan zina, maka dia diwajibkan membayar kafaratul jima. Apa kafaratul jima ini? Yaitu sama seperti memerdekakan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga dikatakan it'amu sittina miskina fi kulli miskin muddan, yaitu memberikan makanan 60 wong miskin, setiap wong miskin itu 1 mud. Ini nanti kita bahas. Ini katakan.
Puasa di sini diwajibkan bagi laki-laki, tidak diwajibkan bagi perempuan. Dan puasa itu 2 bulan berturut-turut. Artinya jika dia batal sehari 59 hari misalnya, batal karena udzur, sakit dan berbagai macamnya, ulang lagi dari awal. Nah, ini membayar kafarat. Bukan 60 hari itu 2 bulan itu boleh batal, enggak, berturut-turut. Jika batal, ulang lagi dari awal. Nah, itu kafarat dikatakan. Dan hukum, sifat hukum tersebut adalah hukumnya wajib, dikatakan ulama. Nah, itu yang dikatakan ulama. Lalu hukum puasa itu wajib. Yang keempat adalah puasa haji dan umrah. Badalan anil dzabhi fil fidyah, pengganti daripada nyembelih di dalam membayar fidyah. Contoh, ketika kita haji tamattu, yang mendahulukan umrah baru haji, ketika melaksanakan haji tersebut, haji itu kan ada 3 nantinya. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qaran. Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Kalau ifrad, haji dulu baru umrah. Kalau qaran, membarengkan haji dan umrahnya, dibarengkan, dikatakan. Yang wajib bayar dam itu tamattu, haji umrah dulu baru haji. Diwajibkan membayar apa? Fidyahnya, damnya tersebut, dikatakan membayar fidyahnya itu nyembelih kambing. Jika mampu untuk nyembelih kambing, wajib nyembelih kambing. Jika tidak mampu untuk nyembelih kambing, maka puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari ketika dia balik, dikatakan. Sama seperti umrah juga, ketika dia wajib membayar fidyah nyembelih kambing, ketika dia tidak mampu, maka diwajibkan dia puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari ketika dia sudah balik, dikatakan. Dan hukumnya wajib puasa tersebut, dikatakan ulama. Ini puasa bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah jika tidak mampu membayar fidyah kambing, dikatakan ulama. Hukum puasanya wajib, dikatakan. Lalu yang kelima, hukum puasa itu wajib kapan? Ketika puasa di dalam sholat istisqa, jika diperintahkan oleh hakim. Masalah contoh kemarin kita kemarau panjang. Ketika kita kemarau panjang kan, pada saat itu kita diperintahkan, dianjurkan untuk sholat istisqa. Bahkan Masjid Agung itu melaksanakan sholat istisqa, sholat talabus sugiyah, artinya sholat meminta air. Sholat istisqa ini intinya minta air. Sholat ini bukan hanya hujan deh yang kita minta. Walaupun PDAM mati misalnya, sunnah istisqa. Sumur kering, sunnah istisqa. Banyu laut, banyu sungai surut, sunnah istisqa, dikatakan. Kapanpun kita butuh air, sunnah istisqa. Baik kita bewean atau berjamaah, dikatakan. Nah, jika hakim pemerintah memerintahkan kita untuk puasa sebelum melakukan salat istisqa 3 hari berturut-turut, maka hukum puasanya itu jadi wajib. Kenapa? Karena untuk melaksanakan salat istisqa. Jadi mereka itu puasa dulu 3 hari berturut-turut, hari keempat baru keluar untuk melakukan sholat istisqa. Jika diperintahkan oleh pemerintah, hukum puasanya jadi wajib, dikatakan. Ini posisi puasa keadaan hukumnya wajib. Lalu yang keenam, yang terakhir, puasa itu wajib kapan? Kalau kita nadarkan. Kalau kita nadarkan puasa itu, maka hukum puasa itu menjadi wajib, dikatakan. Ini 6 keadaan di mana dikatakan oleh ulama diwajibkan kita untuk puasa. Selain ini, hukum puasa itu adalah sunnah. Lalu yang kedua, puasa itu hukumnya sunnah. Hukum puasa itu sunnah adalah dibagi menjadi 3. Wa yang konsumilah salat saksam, kata ulama. Ada yang sifatnya mayatakarrab sinin, ada yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun. Ada yang sifatnya mayatakarrab syuhur, ada yang sifatnya berulang-ulang setiap bulan. Ada lagi yang mayatakarrab asabi'. Ada yang berulang-ulang sifatnya setiap mingguan. Yang berulang-ulang setiap tahun contohnya adalah puasa Yaumul Arafah. Bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan puasa. Kenapa? Karena wukuf di Arafah mereka orang. Dikatakan iktidaan, karena dikatakan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mampu, anak mampu puasa walaupun wukuf di Arafah, walaupun tetap tidak disunatkan. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan sunnah tersebut. Nabi tidak melakukan puasa ketika Nabi melaksanakan ibadah haji. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka lebih khusyuk di dalam kekuatan mereka untuk beribadah ketika di Arafah. Makanya tidak disunahkan bagi orang yang pergi haji, disunahkan bagi kita yang tidak pergi haji untuk puasa Arafah. Bahkan hadis yang riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi mengatakan, "Siyamu yaum Arafah inni ahtasibu indallah an yukaffira sana allati ba'dahu wallati qablahu." Wa fil Muslim ma ba'da ma salli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yufarriq sanal madi wal bagiyah. Ini katakan, barang siapa kata Rasulullah puasa satu hari, siam yaumul Arafah, barang siapa yang puasa hari Arafah, inni ahtasibu indallah, aku berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa sana allati ba'dahu, dosa yang dia lakukan dan dosa yang sebelum dia lakukan. Ini katakan. Jadi dikatakan ulama, jadi kalau kita puasa yaumul Arafah, Allah akan memberikan ampunan 2 tahun. 2 tahun dosa kita. Dosa setahun yang sudah kita lakukan, dosa yang belum kita lakukan. Ulama mengatakan dosa yang belum kita lakukan maknanya apa? Maknanya Allah akan memberikan taufik kepada kita sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat yang harusnya kita lakukan. Dikatakan. Itu yang dikatakan ulama. Ada lagi memang Allah akan memberikan ampunan dosa tersebut walaupun kita akan melakukan dosa tersebut. Dikatakan. Itu puasa yaumul Arafah. Dikatakan. Kemudian juga puasa yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun. Ada lagi yang berulang-ulang seperti Tasyu'a, Asyura wa Hadil Asyara minal Muharram. Tanggal 9, 10, 11 Muharram. Asyura. Kadang kita menyebutkan Asyura. Puasa 10 Muharram. Ini kata sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu orang-orang Yahudiyah yang mereka puasa karena keselamatan Nabi Allah Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun, maka pada saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa. Tapi orang Yahudi puasa yang tanggal 9, tanggal 10 maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau tahun depan aku diberikan kesempatan, aku akan puasa tanggal 9, 10, dalam riwayat lagi mengatakan 9, 10, 11. Makanya disunahkan supaya kita membedakan dengan orang Yahudi yang puasa juga tanggal 10 Muharram, kita juga puasa. Tapi kita bedakan dengan tanggal 9, 10, 11. Karena dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilakunya Rasulullah itu selalu akan membedai ahli kitab di dalam amaliyah mereka orang. Apapun dikatakan, baik itu berbagai macam, bahkan kiblat pun Baitul Maqdis yang aslinya dulu kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap kepada Allah memindahkan daripada Baitul Maqdis itu ke Ka'bah. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani pun berkiblat ke Baitul Maqdis pada saat itu. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat juga diberikan ampunan sanatul madiyah, dikatakan. Ketika ditanyakan keutamaan puasa tersebut di Asyura, dikatakan itu Allah akan memberikan ampunan 1 tahun. Kemudian juga puasa Sittah min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, kaget, dikatakan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal itu kapan sunnah puasanya? Mulai dari tanggal 2 Syawal. 2 Syawal. Yang afdalnya mutawaliyah. Afdalnya itu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu paling afdalnya. Kalau kita tidak mutawaliyah, tidak apa-apa. Disunnahkan 6 hari di bulan Syawal. Ini katakan 6 hari di bulan Syawal. Artinya dapat 2 hari. Besok tak puasa, kaki 2 hari lagi. Besok tak puasa, kaki 2 hari lagi. Boleh tak? Boleh. Yang penting 6 hari bulan Syawal. Ini katakan. Yang afdalnya berurutan 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti di kota Tarim, Hadramut. Kalau di kota Tarim, Hadramut, itu mereka mengadakan perayaan Lebaran tanggal 1 Syawal. Besoknya sepi lagi langsung.
Mereka itu satu kota langsung puasa lagi. Puasa di tanggal 2. Langsung 2 Syawal. 3, 4, 5, 6, 7, baru setelahnya empaan. Keliling-keliling, ziarah-ziarah. Baru mengadakan perayaan lebaran mereka orang. Jadi kalau kita ini kan langsung tanggal 2, tanggal 1 puasa, selanjutnya kita sudah tidak puasa lagi. Kemudian dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan keutamaan puasa sita Syawal itu, man shoma Ramadan tsumma atba'u sita min Syawal kana kasiyamul bahr. Rasulullah mengatakan barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, itu seperti puasa 1 tahun penuh. Ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, itu seperti kita puasa 1 tahun penuh, kata Rasulullah SAW. Riwayat Imam Muslim. Kemudian Ashhur Hurum, puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini adalah bulan-bulan haram. Sunnah untuk kita puasa. Bahkan dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahu haram wa afdhalus salat ba'da faridah salatul lail. Rasulullah SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, paling afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan dalam satu riwayat hadis Imam Ghazali di dalam Kitabul Ihya, beliau mengatakan man sama salata ayyam fi syurh hurum, Kamis, Jumat, Sabat, kataballahu ta'ala lahu kal ibadah 700 am. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa puasa 3 hari di bulan haram, 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun. Mengatakan. Jadi keutamaan puasa-puasa di bulan haram, yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun, mengatakan. Kemudian juga sunnah asra awal min Dzulhijjah, puasa awal di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 sunnah untuk puasa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di bulan Dzulhijjah itu sunnah puasa. Jadi bukan hanya bulan tanggal Arafah saja, Yaumul Arafah dari tanggal 1 itu sunnah puasa gitu. Dikatakan sampai tanggal 9 itu juga dianjurkan untuk kita puasa. Banyak juga keutamaan puasa yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun, dikatakan ulama. Lalu yang kedua, mayatakar bil takar syuhur, puasa sunnah yang sifatnya berulang-ulang setiap bulan, dikatakan. Ka'ayyamul bid, seperti hari-hari terang. Hari-hari terang ini adalah tanggal 13, 14, 15, dikatakan. Begitu juga ayyamus syuhur, hari-hari gelap, tanggal 29, 28, 29, 30. 28, 29, 30. Kalau bulan itu sampai 29, besoknya tanggal 1, maka tanggal 1 itu dikenal dengan hari sud, hari gelap. Maka juga sunnah puasa 3 hari tersebut. Ini katakan. Itu yang sifatnya berulang-ulang setiap bulan. Lalu yang sifat berulang-ulang setiap minggu, mayatakabitakul asyabi, yang ketiga, yaitu puasa Senin dan Kamis dan Jumat. Puasa hari Senin, Kamis dan Jumat ini sunnah untuk puasa, yang sifatnya berulang-ulang setiap minggu. Tapi hari Jumat ini sunnahnya yang biasa kita kenal, yang tiap minggu itu cuma Senin Kamis Hari Jumat kita tidak kenal. Padahal hari Jumat itu juga sunnah untuk kita puasa. Tapi Jumat ini sunnahnya puasa ini harus digabungkan, tidak boleh ifrat, tidak boleh dewean. Kalau dewean hukumnya jadi makruh nantinya. Jadinya Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, ini katakan. Itu sunnahnya, ini katakan ulama. Yang berulang-ulang setiap minggu. Karena pada hari Senin dan Kamis ini dalam riwayat disebutkan amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW puasa karena aku berharap ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa, kata Rasulullah. Lalu yang sifatnya berulang-ulang setiap minggu. Dan yang paling afdal daripada puasa-puasa sunnah ini katakan ulama,
adalah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang sifat puasa Nabi Allah Daud ini adalah sehari puasa sarida, sehari puasa sarida, sehari puasa sarida. Itu yang paling afdalnya kata ulama. Itu yang paling afdalnya puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini yang kedua dikatakan. Lalu yang ketiga, hukum puasa itu makruh. Kapan dimakruhkan kita puasa? Ketika ifrat, mensendirikan puasa tadi itu, seperti puasa hari Jumat be, hari Sabtu be, hari Minggu be, hukumnya makruh kata ulama. Kenapa? Kalau Jumat itu Idul Muslimin, kalau Sabtu itu Idul Yahud, kalau Ahad itu Idul Nasara. Ini katakan. Jadi kalau hari Jumat Id Lebaran wong kaum muslimin. Makanya kalau di sini jarang kita mentahniah, mengucapkan selamat minal aidin, ini katakan. Minal aidin wal fa'idin, ini katakan. Kalau seandainya diterim di Hadramaut sering. Kalau setiap hari Jumat itu minal aidin wal fa'idin, ini katakan. Karena Idul Muslimin, ini katakan. Sunnah tahniah, ini katakan. Tapi kalau kita ni agak kalau tidak pernah dengar, tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan, jadi aneh. Kalau Jumat itu minal aidin, ini katakan. Padahal sunnah tahniah tersebut. Karena Idul Muslimin itu hari Jumat. Sedangkan Sabtu Idul Nasara Yahudi. Kedatangan Ahad hari Minggu Idul daripada Nasrani, ini katakan. Itu makruh puasanya, ifrat kalau ifrat dewean be. Kalau Jumat Sabtu Minggu Senin makruh tak? Tidak dimakruhkan, ini katakan. Begitu juga kalau bertepatan hari Sabtu itu habib dengan hari Arafah, tidak makruh kata ulama. Hari Ahad itu bertepatan dengan hari Arafah, tidak makruh dikatakan. Kenapa? Karena bertepatan dengan tanggalnya dikatakan. Kemudian juga shaumul dahr liman yakhafud dara aw fawatul haqqil mandub dikatakan ulama. Begitu juga puasa 1 tahun penuh, tiap hari puasa. Hukumnya makruh kata ulama. Setiap hari puasa itu hukumnya makruh. Tapi bagi siapa kata ulama makruh ini? Bagi mereka yang takut akan bahaya bagi diri mereka, makruh hukumnya. Atau akan meninggalkan hak-hak yang diwajibkan oleh mereka, makruh. Contohnya puasa, akhirnya apa? Karena puasa terus lesu, akhirnya lesu, tidak nyari duit, tidak baca nafkah nak bini, anda katakan, makruh puasanya. Bahkan kalau nak nyari nafkah alasan puasa jadi haram nantinya, ini katakan. Itu yang dikatakan ulama. Lalu yang keempat, hukumnya haram. Diharamkan kita puasa ini. Kapan diharamkan kita puasa? Dibagi menjadi 2 haram ini. Yang pertama, haram ma'as sihah, haram disertai sah. Kapan haram disertai sah? Shaumu zaujah bidun idni zaujiha, puasanya seorang istri tanpa izin suami. Istri yang puasa sunnah tanpa izin suami, maka hukumnya haram dalam syariat. Makanya sebetulnya seorang istri itu paling gampang masuk surga. Berapa banyak riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW yang menceritakan keutamaan atau kemudahan seorang istri untuk bisa masuk surga. Di antaranya salah satu riwayat tersebut Rasulullah SAW mengatakan dalam satu riwayat maknanya, seorang istri yang puasa, yang sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan be, sholat 5 waktu be, tidak salah sholat sunnah. Puasa Ramadan be, tidak salah puasa sunnah. Kemudian dia menjaga kehormatannya, lalu dia tunduk kepada suaminya, tinggal pilih kata Rasulullah, nak masuk pintu surga manapun. Ini katakan. Artinya kemudahan. Dia jaga kehormatan diri dia, lalu dia tunduk. Ini katakan kepada suaminya. Ini katakan patuh, tidak nusus, tidak durhaka. Ini katakan. Tinggal pilih kata Rasulullah, nak masuk pintu surga manapun. Ini katakan. Makanya istri itu dalam syariat kita sangat gampang untuk masuk surga. Tapi justru dalam riwayat disebutkan paling banyak umat Nabi yang masuk neraka itu adalah perempuan, adalah istri. Ini katakan. Apa sebabnya? Sikok sebabnya. Ini katakan. Apa sebabnya? Karena dia tidak pernah bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ini penting ikhwan untuk kita ajarkan kepada istri dan putri-putri kita. Mungkin kalau bini kita sulit kita nak ajarkan, nak kita sampaikan hukum ini sulit.
dikatakan. Karena kebanyakan dia tidak nerimo. Tidak nerimo dengan nasihat kita, itu tidak nerimo. Kalau seandainya masalah tentang ketaatan istri kepada suami, dikatakan. Jarang bini itu galak nerimo, dikatakan. Tapi yang harus penting bagi diri kita ini putri-putri kita juga untuk kita berikan nasihat, dikatakan. Kalau kita tidak dapatkan istri solehah, jangan sampai putri kita pun tidak menjadikan istri solehah. Putri-putri kita tuh harus sering kita nasihati doktrin bahwasanya jangan pernah kau tidak bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh suamimu. Ini penting, ikhwan. Berapa banyak hal terjadi karena hal tersebut yang akhirnya menjadikan sebab dia masuk neraka. Dia tidak bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Makanya Habib Taufik itu pernah memberikan satu contoh. Seorang istri yang biasa diinjak duit 50.000 belanja. Duit belanja 50.000 cukup, setiap hari cukup 50.000. Coba dinaikkan, kata Habib Taufik itu. Naikkan jadi 100. Naikkan 100, berjalanlah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Setelah 1 bulan, turun ke lagi 50.000 lagi. Ini galak dia? Tak galak dia. Ini katakan. Ngapa tak galak? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena dia tidak bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Padahal itu kebaikan suaminya. Ini katakan. 50 cukup harusnya, tapi suaminya naikkan. Ini kebaikan suami. Nah, kebaikan ini tidak akan dipandang oleh istri tersebut. Ini katakan. Kebaikan ini tidak dipandang. Ini katakan. Nah, hal inilah yang paling banyak sebab seorang istri itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya. Nah, inilah yang harus kita jaga, ikhwan. Ini katakan. Kalau ditanya masalah ini siapa yang salah? Bininya apa lakinya yang salah? Bininya apa lakinya yang salah? Lakinya. Ini katakan. Makanya dalam syariat itu Imam Ghazali melarang seorang istri untuk tahu isi dompet lakinya. Bukan ngajari pelit. Apa syariat itu ngajari pelit? Tidak. Menjaga hal tersebut. Makanya jangan terlalu diberikan kelapangan, jangan terlalu juga diberikan kesempitan. Tawassut di dalam hal ini. Ini katakan. Sedang-sedang ini katakan. Sedang-sedang. Supaya apa? Supaya bini tadi menjadi orang yang selalu senantiasa bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh suami. Ini katakan. Doktrin ini putri-putri kita. Jangan pernah kau tidak bersyukur atas kebaikan yang dilakukan oleh suami kau terhadap kau. Banyak yang dilakukan kebaikan suami itu, yang dianggapnya itu hal yang biasa. Bahkan kebaikan-kebaikan itu dianggap tidak ada kebaikan. Ini katakan. Dan itu hati-hati. Itulah sebab paling besar perempuan-perempuan, istri-istri kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan kita harus mendoktrin. Istri kita juga harus kita doktrin. Kenapa? Karena kalau kita tidak ajarkan hal ini kepada istri-istri kita, nantinya di akhirat dia akan nuntut kepada kita. Ini katakan. Karena istri itu bisa nuntut kepada kita. Makanya uang yang pertama kali dalam riwayat hadis, uang yang pertama kali yang akan menuntut kita sebelum uang lain adalah istri dan putri-putri anak-anak kita. Sebelum uang lain menuntut haknya kepada kita, yang pertama kali bini dengan anak-anak kita yang akan nuntut. Nah. Jika kita tidak benar mendidik putri kita, istri kita dan putri-putri kita, anak-anak kita, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Di akhirat itu jangankan anak bini, jangankan uang lain, uang tua kita lagi kita tuntut. Kan yang pertama kali yang akan kita tuntut siapa? Uang tua kita. Yang akan nuntut kita, bini apa anak kita. Nih, kejam nantinya di akhirat. Tidak ada lagi antara bapak, emak, ibu, tidak ada. Yang ada pertanggungjawaban. Kita pengen selamat, kita tuntut bapak ibu kita. Bayangkan, kita pengen selamat, baik kita tuntut bapak ibu kita. Kita limpahkan dosa kita kepada bapak ibu kita. Masya Allah. Apalagi uang lain. Apalagi uang lain. Jadi anak bini kita nih yang kita sayangnya luar biasa, yang kita bahkan siap mengorbankan nyawa kita untuk anak kita, dialah uang yang pertama kali yang akan nuntut kita. Makanya nak hati-hati, ikhwan. Dikatakan
tarbiyah terhadap anak itu penting. Pendidikan agama terhadap anak-anak kita itu penting, bukan perkara yang mubah biasa-biasa be. Jangan kita pikir berlalu hari demi hari kita tidak perhatian terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita semakin besar dia dah baca ngaji Quran. Oh, masya Allah itu. Allah kita kaget di akhirat berat pertanggungjawabannya. Ketika anak kita dah baca ngaji, siapa yang akan dituntutnya pertama kali? Orang lain? Tidak. Siapa? Orang tuanya. Kenapa? Karena tidak membebankan kepada anaknya, tidak memperhatikan tarbiyah terhadap anaknya di dalam belajar baca Quran. Mau kecil, ayo belajar baca Quran, antarkan, carikan ustadznya, carikan ustadzahnya untuk belajar baca Quran. Tidak boleh bagi kita untuk biasa-biasa. Bayangkan dalam hukum fikih saja, perempuan istri kita ini katakan dia puasa tanpa izin lakinya lagi berdosa. Ini katakan berdosa. Sah puasanya tapi hukumnya berdosa. Ini katakan. Begitu juga seorang hamba sahaya puasa tanpa izin tuannya. Ini katakan juga berdosa. Lalu yang kedua, haram disertai tidak sah. Yang tadi haram disertai sah, yang kedua ini haram tidak sah. Kapan haram itu tidak sah? Dikatakan ada 5 keadaan. Dikatakan. Yang pertama, puasa Yaumul Idul Fitri, lebaran Idul Fitri. Yang kedua, Yaumul Idul Adha, puasa hari Idul Adha, lebaran Idul Adha. Yang ketiga, Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. 3 ekor ini tidak sah sama sekali. Nah, alasan apapun tidak sah. Beda yang keempat dan kelima. Yang keempat ini adalah puasa nisful akhir di Sya'ban. Puasa nisful akhir, pertengahan akhir bulan Sya'ban. Pertengahan akhir bulan Sya'ban itu apa? 16, 17, 18 ke pucuk. Yang kelima, puasa hari Syak. Hari Syak ini adalah puasa tanggal 30 Sya'ban. Idza tahaddatsan nas bi ru'yati hilal aw syahida man la yuqbalu syahada bi ru'yati hilal ka imra'atin asabi. Dikatakan ulama tentang 30 Sya'ban, hari ragu-ragu. Ada wong cerita, ada wong nyingok hilal, tapi pemerintah tidak mengetok palu. Tidak menentukan tanggal itu tanggal 1 Ramadan. Mengatakan, ribut masyarakat nyingok hilal, tapi siapa? Tidak tahu wongnya. Mengatakan. Atau ada yang nyingok itu adalah wong yang ditolak saksinya. Seperti apa? Perempuan. Perempuan yang nyingoknya atau anak-anak yang nyingoknya, itu tertolak saksinya, tidak baca. Maka hari itu dikenal hari Syak, 30 Sya'ban, tidak boleh kita puasa. Mengatakan 30 Sya'ban tidak boleh kita puasa. Nah, keempat dan kelima ini hari pertengahan akhir bulan Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban, hari ragu-ragu ini dikatakan ulama tidak boleh kita puasa kecuali, kata ulama, puasa itu adalah puasa qadha, puasa wajib. Ini katakan puasa itu adalah puasa wajib seperti qadha atau membayar kafarat atau puasa nazar. Maka kata ulama wajib puasa pada saat itu, tidak berdosa dan sah hukumnya. Atau yang kedua, idza kanat lahu sunnatul mu'tadah, jika sudah puasa sunnah yang dia sering lakukan, yang dia wiridan, seperti puasa Senin Kamis Senin Kamis ini puasa. Ini sudah masuk 17 Sya'ban, sudah ada anak puasa? Sunnah. Tapi ini kan haram sudah. Tidak apa-apa kata ulama, karena inti sudah wiridan, sudah biasa puasa Senin Kamis, dikatakan. Atau yang dikatakan oleh ulama, idza wala nisfuhan mimma qablahu. Atau yang ketiga keadaan, dia sudah nyambung puasanya sebelum nisfu Sya'ban. Tanggal 15 dia puasa. 16 boleh tak? Boleh puasa. 17 boleh tak? Boleh puasa. 18 boleh tak? Boleh puasa. Kalau 19 dia tak puasa, maka 20 boleh tak puasa? Tidak boleh lagi puasa. Karena tidak nyambung. Jadi keadaan ini diperbolehkan puasa ini dikatakan oleh ulama seperti puasa nisful akhir bulan Sya'ban dan puasa hari Syak itu, jika dia membayar puasa wajib, qadha, kafarat atau nazar, atau biasa sunnah, puasa sunnah yang sudah dia lakukan, seperti wiridan Senin Kamis, atau dia nyambung puasanya dengan puasa sebelumnya. Menyatakan nisfu sani, puasa sebelumnya, sebelum nisfu akhir itu, dari mulai tanggal 15
dia sudah puasa 15, 16, 17, maka diperbolehkan bagi dia puasa. Dikatakan karena nyambung sebelumnya, dikatakan ulama. Itu dikatakan ulama hukum-hukum daripada kewajiban puasa. Jadi puasa ini terkadang hukumnya jadi wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya makruh, dan terkadang hukumnya adalah haram. Itu puasa. Dan puasa ini tidak akan bisa jadi mubah. Kenapa? Karena asal hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak akan bisa menjadi mubah. Tapi pacak jadi wajib karena sunnah. Kalau kita nadarkan bisa menjadi wajib. Di dalam menadar, di dalam hukum nadar, sebagaimana tadi puasa kalau kita nadarkan menjadi wajib. Nadar ini hanya berlaku di dalam perkara yang sunnah. Sedang Anda sampaikan, tidak bisa berlaku di dalam perkara yang mubah atau makruh atau wajib ataupun haram. Sunnah ini bukan hanya sunnah yang dilakukan, tapi iltizamul gurbah, yang dimana di situ bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sedekah. Itu kan dianjurkan. Jika kita wajibkan, maka hukum kita nadarkan, maka yang tadi dianjurkan menjadi hukumnya wajib. Misalnya anak nadar nak bersedekah, anak nadar nak belikan kamu bakso, nak belikan bakso, yang bandari bakso, jadi apa hukumnya? Wajib. Bisa dirubah tak? Anak tidak doyan bakso, anak ganti model boleh tak? Boleh tak? Tidak acak, tidak acak. Jadi hati-hati dengan nadar. Nadar ini berat, dikatakan. Makanya yang gampang-gampang yang gampang-gampang baca salat tarawih. Tarawih di sini berapa rakaat? 20 rakaat. Alhamdulillah. Nadarkan. Sebelum salat nadarkan. Aku nadarkan salat tarawih 20 rakaat lillahi ta'ala. Jadi hukum tarawihnya apa hukumnya? Wajib. Jadi niatnya usolli fardhu tarawih. Jadilah dapat wajib karena amalan sunnah dapat pahala wajib, amalan wajib dapat pahala berlipat ganda sampai 70 lipatan ganda. Nadarkan witirnya berapa rakaat sini? 3 rakaat, 21. Nadarkan ya. Aku nadarkan witir pas nak salat witir lah. Jangan kaget-kagetnya, jangan. Pas nak salat witir, aku nadarkan salat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Maka hukum witir tadi apa hukumnya? Wajib. Niatnya usolli fardhu rakaatin minal witri kan. Niatnya itu aja ini. Kalau salat sunnah itu usolli sunnah rakaatin minal witri. Usolli rakaatan minal witri. Usolli sunnah rakaatan minal witri. Menyatakan 2 rakaat daripada salat witir atau 1 rakaat daripada witir. Kalau wajib usolli fardhu rakaatin minal witri. Usolli fardhu rakaatan minal witri. Ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Biar dapat pahala wajib. Di masjid nih, niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf di hadzal masjid manumtu lillahi ta'ala. Dapat pahala? Kalau duduk masjid itu dapat pahala tak? Duduk masjid dapat pahala tak? Tidak. Karena ahlu sufa di zaman Nabi itu ahlu sufa namanya. Ada kelompok sahabat fuqara'ul masakin. Mereka ini orang-orang fakir, miskin, bujangan, tidak punya kerabat, tidak punya keluarga, tinggalnya di mana? Di masjid. Jadi tinggal di masjid itu pahala tak? Tidak. Kecuali niatkan apa? I'tikaf. Jika diniatkan i'tikaf, baru dapat pahala duduk di dalam masjid. Kaki kita bahas dengan i'tikaf itu. Kalau dinadarkan, nadartu i'tikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Aku nadarkan i'tikaf. Aku menadarkan i'tikaf duduk dalam masjid ini selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala, maka hukum nadarnya apa? Hukum i'tikafnya apa? Wajib. Habis ini niat. Nawaitu i'tikaf mandhuran fardhan lillahi ta'ala. Niatku i'tikaf yang telah aku nadarkan fardhu lillahi ta'ala. Menyatakan. Tadi niat nadarnya, yang kedua baru niat i'tikafnya. Menyatakan. Baru dapat pahala. Paham? Menyatakan. Ada yang tanya lah bahas ini? Silakan.
Yang namanya nazar ini adalah dilafadzkan, ini katakan, dan tidak harus dengan kalimat nazar, tapi kalimatnya iltizam, mengharuskan, ya, mengharuskan. Misal contoh, mengharuskan itu, jika laku tanah itu, ya, kalau anak tanah laku, ya, kamu yang hadir dalam majlis ini, ya, ana bayari, anan duit 100.000 ewang, yan kenya, ada, anan duit 100.000 ewang, yan kenya, ada, apa hukumnya itu? Nazar, tidak kata kalimat nazar, tapi kalimat mengharuskan. Nah, ketika kalimat itu mengharuskan untuk melakukan gurbah, maka hukum pendekatan itu menjadi wajib. Nah, jadi hati-hati menyatakan. Nah, ada yang sifatnya tabarrur, tidak kati taklik, baca terawih tadi nazarkan 20 rakaat, i'tikaf katikan takliknya, atau yang ada takliknya. Menyatakan taklik itu seperti kalau tanahnya laku, misalnya, itu taklik. Menyatakan ada ketergantungan di dalam nazar. Nah, jadi hati-hati. Nah, anak punya sohib, punya kawan di Hadramut, dia sungkan-sungkanan dulu. Uangnya masya Allah, uangnya memang luar biasa uangnya. Dia kadang sungkan-sungkanan sholat duha. Nah, dia tuh sungkan sholat duha. Sungkan-sungkanan kalau sholat duha. Saking sungkannya pegel dia nih. Hanya nazar gini. Sholat duha tadi. Aku nazarkan sholat duha menjadi wajib. Aku nazarkan sholat duha 2 rakaat seumur hidup. Maka hukum sholat duha itu jadi apa? Habis itu, pertama-tama, anak tanya, pertama-tama susah lah. Oh ya, bukan jadi beban lagi katanya. Susahnya bukan main kata dia. Jadi beban, jadi 5 waktu, jadi 6 waktu sholat ini kewajiban bagi dia. Anak katakan. Tapi lama-lama biasa deh. Lama-lama ya biasa deh, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh biasa deh. Tidak lagi lebih, tidak lagi jadi masalah bagi dia. Inti sholat zuhur susah, tidak jangan. Aja itulah katanya. Tapi kalau pertama-tama tadi itu gugup, karena gugup kan, ada. Baca dibatalkan tak? Baca. Orang yang himmahnya kuat, semangatnya kuat. 2 rakaat katanya. Coba untuk ada kemarin ibu-ibu nanya, ada wong nazar, nak puasa Nabi Allah Daud. Nazar gitu, puasa Nabi Allah Daud. Nazar puasa Nabi Allah Daud. Jangan. Wajib puasa. Tahu tak puasa Nabi Allah Daud sana kata. Saya puasa Sayyidah, saya puasa Sayyidah, saya puasa Sayyidah. Itu puasa Nabi Allah Daud. Bukan nanti sehari puasa. Nazar itu bukan. Kalau puasa Nabi Allah Daud itu sehari puasa Sayyidah. Itu boleh Daud. Ini ada. Anak. Masya Allah. Wajib tak? Wajib. Makanya hati-hati dalam nazar itu, hati-hati. Yang lebih ahsan itu kalau nazar itu yang kira-kira lemak be. Ya dah. Baca tadi kita nak salat tarawih. Nazarkan baru. Nak salat duha, baru nazarkan. Nak i'tikaf. Duduk sudah di masjid kan? Baru nazarkan. Kan lebih lemak kan? Tidak berat kan? Jangan kaget di rumah. Aku nak nazarkan salat tarawih 20 rakaat. Di rumah masih, masih tidur-tiduran, sedikit tidur, bangun jam 2, tegawe dah, dewan sholat, tidak tegawe, bahaya, wajib, itu dosa kalau tidak digawikan. Karena nazar itu adalah perkara yang sunnah berubah menjadi wajib. Makanya kehebatan niat ini dalam hukum fikih ada kaidah seperti ini. Innal wasa'il hukmul maqasid. Setiap wasilah itu tergantung maksudnya. Setiap wasilah itu tergantung hukum maksudnya. Jadi hukum wasilah ini akan jadi hukum maksudnya. Wasilahnya apa? Contohnya minum. Minumnya apa hukumnya? Hukum minum mubah. Tapi jika minum ini diniatkan untuk ibadah, niatku minum supaya aku kuat untuk ibadah kepada Allah, maka hukum minum ini sunnah. Kenapa? Karena perantara ini dihukum maksudnya supaya kuat, maka
perantara ini pun jadi hukum maksud. Jika niatnya ibadah, maka minum pun menjadi ibadah. Mengatakan tidur, mengatakan berpakaian. Makanya niat itu luar biasa. Makanya mereka salafus sholihin ini di dalam mendidik anak-anak mereka di dalam masalah niat, itu seperti mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak mereka. Ini katakan sangkin ininya niat ini, masya Allah. Berapa banyak ulama-ulama mengarang kitab niat, kitab tentang masalah niat. Di antaranya Habib Muhammad Al-Idrus. Beliau mengarang kitab tentang kitab niat, kitab tentang masalah niat. Ada terjemahannya. Kalau ada salah Zaki jualan. Beli. Oh macam-macam niat. Apa biasanya? Niat beli jam tangan, pakai jam tangan. Ada niat. Ada. Niat ngopi, niat ngeteh, niat mandi, niat berpakaian, niat ke pasar. Oh masya Allah. Niat kan banyak niat-niatnya. Makanya kalau kita kesulitan niat-niat itu, maka ulama kita mengajarkan untuk apa? Memudahkan niat itu. Dengan mengucapkan wa nawaitu ala ma nawa salafus sholihin, dan niatku sebagaimana niat-niat mereka orang-orang soleh. Jadi niat yang tadi itu sulit kita untuk hadirkan, masuk kalau niat orang soleh itu ketika kita membeli baju, pakai jam tangan, masak, mandi, niatkan semuanya, niatkan. Becak mandi, hukum mandi kan apa hukum? Mubah. Tapi kalau kita niatkan mandi tadi menjadi sunnah, niatkan. Apa niat mandi? Bingung weh, kan niat mandi diantaranya kumpul dengan kaum muslimin, ya tak? Masuk masjid, ya tak? Sunnah dikatakan. Bingung apa lagi? Tambah ke baik. Wa nawaitu ala ma nawa salafus sholihin. Dia niatku sebagaimana niat mereka orang saleh. Banyak niat mandi itu diantaranya niat mereka orang saleh. Ya Allah, niatku sebagaimana kau membersihkan kotoran dari jasadku, bersihkan juga kotoran di dalam hatiku. Itu diantara mereka niat mereka orang saleh. Ada yang gitu ya? Silakan. Ya. Nah. Yang pertama, puasa wajib pacak kita gabungkan dengan puasa wajib yang lainnya. Seperti puasa Ramadan digabungkan dengan puasa nazar. Bisa tak? Tidak bisa. Karena dua-duanya adalah perkara yang wajib. Tapi perkara yang wajib ini bisa gabungkan dengan perkara yang sunnah. Contoh puasa qadha. Kita niatkan puasa qadha Ramadan dan puasa sunnah hari Senin. Maka kita qadha dapat, puasa sunnah hari Senin dapat. Niatkan. Itu yang dianjurkan. Pertepatan pula misalnya puasa qadha, puasa Senin, puasa hari terang misalnya. Pas tanggal 14, 15, 13, 14. Niatkan juga puasa ayamul bid, puasa hari terang boleh terang. Qadha dapat, puasa Senin dapat, puasa hari terang dapat. Kemudian siapa yang bayar fidyah? Yang boleh bayar fidyah? Fidyah ini tergantung hukum ini, banyak sebetulnya. Yang wajib membayar fidyah ini contohnya diantaranya wong yang tidak mampu lagi puasa. Wong yang sudah tidak mampu lagi puasa Ramadan, maka tidak diwajibkan dia puasa Ramadan, tapi hanya diwajibkan membayar fidyah. Itu diantaranya. Yang kedua juga misalnya wong yang menunda mengqadha Ramadan. Wong yang menunda qadha Ramadan sehingga datang Ramadan berikutnya. Jika ada wong yang menunda qadha Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, maka diwajibkan membayar fidyah. Kemarin bahas ini. Jadi ada ibu-ibu kami nih dulu kalau sudah haid itu tidak puasa kami kan. Nah, pas Ramadan, selesai Ramadan itu kami tidak qadha. Tidak qadha niatkan. Tidak qadha niat. Memang tidak pedulinya. Nah, pas tua ni baru berfikir pas mengajar doa maghrib ceramah wajib qadha Ramadan ni. Kami tu tahu, cuma tidak tahulah kami tu tahu apa tidak kata dia tu.
Macam mana ni? Wajib qada. Qada insyaallah Senin. Sekarang ni mulai qada setiap hari Senin Khamis ni. Ngomong laki qada, diizin ke laki untuk qada Senin Khamis ni. Yang kami pikirkan bayar fidyah ni macam mana? Wajib bayar fidyah. Macam mana kami bayar fidyah? Ni katakan pikirlah. Umumnya berapa biasanya hari itu? Biasanya 7 hari kan umum perempuan yang ada dalam sebulan tu ada. Berarti kalau dalam Ramadan tu 7 hari kan? Mulai dari umur 15. Umur 15. Ada. Kemarin tu hitung-hitungan 45 tahun. Dari 15 tu hampir 60 lebih. Ada 45. Nah, kali kelah 45. Ada. Kalikan beras tadi kan 7 kali 45. Berapa? 45 tahun yang lalu. Ada. Hari Senin 44. Kali ke lagi 43 kali ke lagi. Menyatakan beras tadi tu. Berapa? Satu hari satu mud. Kan beras ni je ni. Kewajiban bayar fidyah itu, denda itu mana? Jika setahun satu mud, satu hari itu satu mud. 2 tahun 2 mud, 3 tahun 3 mud, 4 tahun tidak kodok-kodok bertahun-tahun. Mau nak kodoknya kali kalau ada mulai balik sampai sampai itu menyatakan. Jadi dia nanya, kami ini kan ibu rumah tangga. Tak ganti duit. Dia nyatakan, nak bayar itu. Macam mana lah? Nah, yang barang-barang kita, yang punya kita itu jual lah, mas, ya nak, simpanan kita untuk bayar fidyah. Ada, berarti banyak. Dia nyatakan. Jadi macam mana? Angsul ke baik. Ada, sekarung, 20 kilo. Sebulan misalnya seminggu sekali 20 kilo misalnya, atau sebulan sekali 20 kilo mengatakan. Enjoklah siapa? Boleh enjok dulu. Kalau dulu kita fakir miskin tak apa-apa. Enjoklah dulu kita memang fakir miskin butuhkan. Mengatakan kepada mereka orang. Karena itu adalah bagian daripada yang diwajibkan. Mengatakan, berat itu memang berat, kawan. Baca kita yang hadir dalam majlis ini. Dulu galak anak ninggalkan puasa Ramadan. Dulu. Bawa sekarang wajib qada tak? Wajib qada. Bukan hanya qada, dia juga wajib membayar fidyah. Bukan hanya wajib qada, tapi dia juga wajib membayar fidyah yang pernah dia tinggalkan itu. Kalau kamu misalnya dari kapan? Dari mulai balai. Semenjak balai itu pernah tak tidak puasa? Mengatakan. Pernah qada tak? Tidak. Kali kelah dari sekarang. Dulu dari mulai balik itu pernah 3 hari, 4 hari tak puasa. Kali kelah dari sekarang. Sekarang berapa umurnya? Umur sekarang 20 tahun. Balik berapa umurnya? Lupa di 15 tahun. Berarti kalau seandainya mulai balik itu 15 tahun itu 3 hari misalnya, kalikan 5 tahun. Berarti 3 kali 5 15. Umur 16 tahun pula. Mana tak? Kira-kira ada mungkin berapa kira-kira? Don sangkan kuat. Mungkin cak 5 kali misalnya. Kali kelah 4. Itu fidyahnya. Qadanya tetap. Qada lah. Sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau datang Ramadan berikutnya, wajib lagi membayar fidyah dan doa tersebut. Terus hati-hati. Makanya Masya Allah. Wong agak menganggap remeh, lebih khusus perempuan, tentang masalah qada Ramadan. Banyak mereka tuh, sudahlah kaget lah. Karena alasan mereka melahirkan. Habis melahirkan nyusui. Dia kebanyakan perempuan ini dia berpikir kalau nyusui itu tidak wajib puasa. Tidak cah itu. Kalau hamil tidak wajib puasa. Tidak cah itu. Wajib dia puasa jika seandainya kalau dia puasa bakal membahayakan diri dia atau janinnya, baru dia boleh batal puasa. Bukan berarti langsung kalau kata dokternya sehat ini, tidak apa-apa inti puasa kata dokternya. Boleh tak dia batal puasa? Tak boleh dia batal puasa. Kebanyakan perempuan ini karena dia alasan hamil, tidak puasa dia. Hamil bunting aku. Tidak kayak itu. Mengatakan kalau membahayakan puasanya lemah, sakit-sakitan, muntah-muntah kondisi, baru boleh bagi dia untuk batal.
Baca kemarin anak ketemu sama dokter, pernah pembahasan dengan dokter tahun kemarin itu. Kata dokter itu belum tentu dia itu lemah. Berapa banyak perempuan-perempuan itu ketika dia hamil atau menyusui, dia masih kuat, susunya masih banyak, walaupun dia puasa. Itu yang harus hati-hati. Itu. Ya. Jadi nadar itu bisa kita menentukan waktu, bisa tidak, sifatnya umum. Misalnya kalau tanah itu laku aku nadar nak puasa 2 hari misalnya, atau sehari misalnya. Laku tanah tuh. Kapan puasanya? Bebas. Tidak tentukan waktu kan? Menyatakan. Atau aku besok nak puasa, nadar besok wajib puasa. Begitu juga duha. Duha kan ada waktunya. Ketika tidak dilakukan waktunya, jatuhnya qadhaan, berdosa. Kalau ada kata uzur, ini katakan. Tetap wajib diqadha duhanya. Jadi kalau dia nadarkan sholat duha misalnya hari ini nadar untuk besok, aku nadarkan misalnya sholat duha besok 2 rakaat lillahi ta'ala. Maka hukum sholat besok itu duha apa hukumnya? Wajib. Tidak dilakukan besok, apa hukumnya? Berdosa. Hukumnya berdosa. Menyatakan. Tapi wajib qadha. Ada lagi tambahan? Bukan jumlah aku berarti waktu yang bersolat juga itu termasuk juga. Ya. Jadi intinya qadhaan itu dah harus nyebut qadhaan. Misal salat maghrib 2 kali. Yang pertama jatuhnya adaan, yang kedua jatuhnya qadhaan. Puasa tapi harus niat qadha, harus niat wajib. Dikatakan. Kalau niatnya puasa sunnah tidak dapat puasa wajib, harus niat puasa qadhaan, karena puasa qadha itu hukumnya wajib. Itu. Ada intinya? Siap. Ya. Ya. Jadi awabin itu paling sedikitnya 2 rakaat. Paling banyaknya 20 rakaat. Itu dilakukan antara maghrib dan waktu awabin. Hukumnya sholat sunnah. Yang namanya sholat sunnah ini kalau tidak yang punya waktu, jika tidak dilakukan waktunya sunnah kita qadha. Katakan sunnah kita qadha. Nah, awabin ini bisa digabungkan dengan sholat lain. Baca ba'diyah maghrib. Jadi kalau kita sholat awabin dengan ba'diyah maghrib boleh tak? Boleh. Makanya setiap sholat ba'diyah maghrib niatkan usolli sunatan ba'diyah maghrib wa awabin. Rakaatain lillahi ta'ala. Maghrib dapat, ba'diyah maghrib dapat, awabin dapat. Kalau tidak lakukan, maka bisa kita gabungkan dengan tarawih. Usolli sunatan tarawih, adaan wa awabin qadhaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Awabin tarawih dapat, awabinnya juga dapat, karena salat awabin itu bisa digabungkan dengan salat lain. Kalau kita wajibkan usolli fardhu tarawih wa awabin qadhaan, salat sunnah awabin lillahi ta'ala. Bisa kita juga gabungkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau yang pernah kita zalim atau menghukum kita dari kaum muslimin, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم. هذا ما أقول لكم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.